Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Kabupaten Bandung Barat, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa membahas beberapa kesalahan orang-orang yang sholat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah tidak tumaninah ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan seterusnya. Tumaninah adalah tenang, atau maknanya adalah berhenti beberapa saat di dalam setiap gerakan sholat. Ketika ruku, berhenti dulu, meluruskan tulang punggung, dan membaca zikir yang disyariatkan ketika ruku. Ketika i'tidal juga berhenti beberapa saat membaca doa i'tidal. Demikian juga ketika sujud. Itulah yang disebut dengan tumaninah. Dan tumaninah ini rukun sholat. Siapa yang tidak tumaninah, orang itu tidak sah sholatnya, dianggap belum sholat. Sampai kata seorang sahabat yang kemarin kita sudah jelaskan, namanya Hudzaifah Al-Yamani, melihat orang yang tidak sempurna rukunya dan sujudnya. Lalu Hudzaifah menyatakan, ma sholaita law mutta ala ghairil fitratil lati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kamu belum sholat. Seandainya kamu mati dalam keadaan demikian, maka berarti kamu mati bukan di atas agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ketika ada orang yang sholat lalu tidak tumaninah, Nabi menyuruh mengulang sholatnya sampai 3 kali. Lalu setelah 3 kali masih belum benar juga, lalu diajari, ternyata orang itu tidak tumaninah. Bagaimana cara rukunya yang tumaninah? Disebutkan amma ruku faqad waradat fi kayfiyatihi ahadits. Adapun tata cara ruku, cara-caranya diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, sa'ala rajulun an-nabiyya alaihi salatu wassalam an syai'in min amri shalah. Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW tentang urusan sholat, tata cara sholat. Lalu Nabi mengatakan, idza raqa'ta faqad kaffaika ala rukbataika hatta tatma'inna, fa idza sajadta fa'amkin jabhataka minal ard hatta tajida
hajmal ard. Kalau kamu ruku, letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, batok lututnya, digenggam. Sampai kamu tumanina ketika ruku. Dan apabila kamu sujud, maka tegakkan atau letakkan keningmu di atas tanah sampai kamu rasakan permukaan tanah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini sahih. Terlebih adanya syawahid atau beberapa hadis penguat. Ini hadis pertama. Ketika ruku, kedua telapak tangan diletakkan di atas batok lutut. Jangan di atas lututnya, jangan di bawah lututnya, tapi tepat di lututnya. Kedua, berkata Nabi SAW, berkata sahabat yang menjelaskan ruku Nabi, annahu kana idza raka'a sawwa dhuhrahu hatta law suba alaihi al-ma lastaqarra. Sesungguhnya Nabi SAW apabila beliau ruku, beliau meratakan tulang punggungnya itu rata. Sehingga seandainya dibanjurkan air di atas punggungnya, pasti air itu akan menetap, akan tergenang. Menunjukkan permukaan punggung Rasul SAW ketika ruku itu apa? Rata. Karena sifat air selalu mengalir mencari tempat yang lebih rendah, lebih bawah. Kalau rata berarti air itu tidak mengalir tapi tergenang. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani menjelaskan kesahihan hadis dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Berkata Syekh Masyhur ketika menerangkan hadis ini, wa minhu tu'lamu khata'u ba'dil musallin indama ya'maluna ala tadliyati ru'usihim wa anna as-sawab taswiyat adh-dhuhr ma adami raf'i ar-ra'si wa la khafdih li'annahu warada annahu kana la yasubu ra'sahu wa la yaqna wa la budda min at-tumanina fi ar-ruku' hatta tastarhiyal mafasil. Dari hadis tadi diketahui kesalahan banyak orang sholat. Mereka ketika ruku menundukkan kepala atau menengadahkan kepala. Yang benar adalah meluruskan tulang punggung dan tidak mengangkat kepala atau tidak menundukkan kepala. Disebutkan dalam salah satu hadis yang juga sahih riwayat Imam Abu Daud, bahwa beliau ketika ruku tidak menundukkan kepala dan juga tidak menengadah. Wa kana baina dzalika qawama, tapi antara itu segaris dengan tulang punggung. Makanya ketika Nabi melihat ada orang yang salah salatnya, oleh Nabi SAW dikatakan, innaha la tatimu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahullah thumma yukabbir wa yarka hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi thumma yaqul sami'allahu liman hamidah thumma yastawi qa'iman hatta yuqima sholbah. Kata Nabi, tidaklah sempurna sholat salah seorang di antara kamu sampai pertama menyempurnakan wudhu sebagaimana Allah perintahkan, kedua kemudian takbir,
Lalu ruku sampai tenang seluruh sendi-sendi tulangnya. Kemudian mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kemudian tegak berdiri sampai tulang punggungnya tegak. Nah, berdasarkan hal itu, maka ketika ruku, tumaninah dalam ruku harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, meletakkan kedua telapak tangan di atas batok dari lutut kita. Kedua, jari-jari tangan direnggangkan lima-limanya. Wa kana farraja baina asabihi. Beliau merenggangkan jari-jari tangannya ketika ruku. Kebanyakan orang yang sholat ketika ruku 4 jarinya dirapatkan, 1 jempolnya dipisah. Ada yang begitu? Ada. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beliau farraja baina asabihi. Beliau merenggangkan jari-jarinya. Berbeda dengan, hei anak-anak, jangan ngobrol. Lihat sini. Misah. Mesti rapat. Berbeda ketika sujud. Kalau ketika sujud rapat jari-jarinya dan semua ujung jari menghadap ke kiblat. Itu ketika sujud. Ketika ruku mah direnggangkan. Ini yang kedua. Jadi ketika ruku pertama simpan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Yang kedua renggangkan jari-jarinya. Ketiga, luruskan tulang punggung. Sebab Nabi SAW menyatakan la tujzi'us shalah liman lam yuqim salbahu fir ruku'i was sujud. Tidaklah sempurna salat salah seorang di antara kamu sampai dia meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Jangan bengkung si punggungnya, jangan cembung. Tapi harus rata. Ditegakkan, diratakan. Ya. Dan itu yang ketiga. Terus yang keempatnya, kepala segaris dengan tulang punggung, tidak menunduk, tidak menengadah, tapi lurus. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, karena Rasul SAW idza raka'a lam yusawi ra'sahu wa lam yuqni wa kana baina dzalika qawama. Beliau ketika ruku tidak menundukkan kepala dan tidak menengadahkan kepala. Tapi di antara dua itu. Nah, itulah batasan tuma'ninah ketika ruku. Ada 4. Pertama, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut, di lututnya, di batok lututnya. Kedua, direnggangkan jari-jarinya. Yang ketiga, tulang punggungnya diratakan. Yang keempat, kepala lurus dengan tulang punggung, tidak menunduk, tidak menengadah. Adapun pandangan mata kemana? Ke tempat sujud. Ketika Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah ditanya, benarkah apa yang dikatakan orang bahwa apabila sedang ruku, kedua mata itu melihat ke ujung kakinya? Kan banyak orang berasumsi demikian, beranggapan demikian. Kata beliau, tidak. Karena apa? Karena selama sholat dari awal sampai akhir pandangan ke tempat sujud, kecuali ketika
tasyahud, ketika tahiyat, dikatakan ketika tahiyat Nabi SAW la tujawizu basaruhu isyaratahu. Ketika at-tahiyat, mata Nabi SAW tidak pernah lepas dari melihat isyarat telunjuknya. Hanya ketika tahiyat, mata tidak ke tempat sujud. Adapun selain tahiyat, mata ke tempat sujud termasuk ketika ruku. Tidak melihat ke ujung kaki. Ya. Isengnya orang ketika ruku dilihat kakinya, lihat kaki temannya kiri kanan. Saya mah hidung, gitu. Sampai terlihat, kukunya si anu panjang. Saya mah alhamdulillah lebih panjang. Nah, jangan begitu, lihatlah ke mana? Ke tempat sujud. Inilah 5 batasan atau 5 kriteria tumaninah di dalam ruku. Ya, pertama, meletakkan tangan di atas batok lutut. Yang kedua, merenggangkan jari-jari. Ketiga, meluruskan tulang punggung. Keempat, si kepala lurus dengan tulang punggung. Yang kelimanya, melihat ke tempat sujud. Lalu tahanlah beberapa saat. Jangan belum lurus sudah langsung berdiri lagi. Itulah yang disebut dengan tumaninah dalam ruku. Lalu berkata Syekh Al-Albani yang beliau jelas dalam kitab Tamamul Minnah, wa hadza kulluhu thabitun fi riwayatin adidah. Dan ini semua sabit, tetap benar diterangkan dalam beberapa riwayat. Wa'lam anna fi tarkil tuma'ninah afatun katsirah fid dunya wal uqba. Ketahuilah bahwa tidak tumaninah dalam sholat menimbulkan bahaya dunia akhirat. Tidak benar ketika sholat tidak tumaninah. Ada bahaya di dunia. Azab yang Allah berikan di dunia. Ini diterangkan oleh Fadilatul Syekh Ali Al-Qari dalam risalah yang berjudul Fusulun Muhimmah. Apa saja risiko kerugian atau madarat yang muncul karena tidak tumaninah dalam sholat. Pertama, nih perhatikan, bahaya nih. Irathul faqr. Fa'ina ta'dila arkanis sholat. Wa ta'zimaha min aqwal asbabil jalibah li rizqil halal. Wa tarkuhu minal umuril salibah lahu ala wajhi al-kamal. Pertama, ini ada keterangannya dalam kitab Risalah Fusul Muhimmah tadi. Tidak tumaninah di dalam gerakan sholat bisa melahirkan kefakiran dalam kehidupan. Bisa fakir. Nanti ada riwayatnya. Kenapa? Karena menegakkan rukun-rukun sholat dan mengagungkannya termasuk di antara sebab-sebab yang menyebabkan teraihnya rizki yang halal. Siapa yang menegakkan rukun-rukun sholat, Allah mudahkan rizkinya. Kenapa? Karena menyempurnakan gerakan-gerakan sholat adalah hak Allah. Bukan hak sama manusia, hak Allah. Allah ingin ketika kita ruku, rukunya tumaninah. Sujud, sujudnya tumaninah. Itu hak Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang memberikan hak Allah kepada Allah, Allah akan berikan hak orang itu kepada orang itu. Salah satu haknya adalah diberi rezeki oleh Allah. Kedua, menegakkan rukun-rukun sholat dalam gerakan sholat adalah wujud ketakwaan kepada Allah.
Orang itu serius dalam ibadah. Sampai seriusnya tulang punggungnya, sendi-sendinya juga diperhatikan. Kan ketika ruku, sendi-sendinya tenang. Seperti riwayat tadi. Yang kita bacakan tadi, kata beliau, وَيَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِي. Hendaklah orang itu ruku dan tenang dalam rukunya, tumanina, sehingga sendi-sendi itu kembali ke tulangnya. Tulang itu kembali ke sendi-sendinya secara lurus. Itu hak Allah. Kalau hak Allah ditunaikan, itu wujud ketakwaan. Dan Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Otomatis kalau menunaikan hak Allah dalam sholat berupa tumakninah, menyebabkan orang itu dimudahkan rezekinya, maka watarkuhu minal umuri salibah lahu alal wajhil kamal. Meninggalkan tumaninah. Tidak tumaninah berarti termasuk perkara yang mencabut kemudahan rizki bagi orang tersebut. Itu yang pertama. Kedua, wa minha irathul bughdi liman yara minal ulama wal fudala la siyama minal masyayikh wa man yadda'i annahu minas sulaha wa suqutu hurmatihi indahum haitsu la yabqa lahu i'timadun ala aqwalihim wa af'alihim. Kedua, melahirkan kekecewaan bagi orang yang melihat orang yang sholatnya tidak benar. Terutama kalau ini ulama, fudhala atau masyayikh atau yang dianggap orang soleh, sholatnya asal-asalan. Jangankan orang soleh, ulama, ustaz. Orang biasa aja lihat sholat itu asal-asalan tuh keselnya hatinya. Rukunya asal. Sami Allah liman hamidah, kadang diangkat kepala tangannya, kadang tidak. Apalagi diangkat tapi sami Allah liman hamidah. Si kedua, telapak tangannya menghadap ke atas seperti berdoa gitu ya. Kesel nggak hati kita? Kesel. Karena apa? Sunnah Nabi dalam hal sholat diabaikan. Walaupun dalam amalan pribadi orang itu. Tapi ingat, ketika ada orang, walaupun ini amal pribadi dia, asal-asalan dalam sholat, berarti ada hak Allah yang terabaikan. Ini yang membuat kita kesel. Atau jangankan kepada Allahnya. Sekarang kita punya guru di sekolah. Guru harus dihormati. Harus dimuliakan. Ada teman kita yang ke guru itu belegu. Salutak, tidak. Dia memang. Tapi ketika ada hak guru yang harus ditunaikan, tapi tidak ditunaikan, dia abaikan, tidak menghormati guru, kita kesel gak ke teman kita? Kesel teman dibelegu budak teh. Tete guru orang. Kan gitu ya. Apalagi ini Allah. Rabb semesta alam. Penguasa, pencipta, pengatur kehidupan kita yang harus kita agungkan, harus kita muliakan. Ada orang ketika sholat hak Allah tidak ditunaikan. Kesel tudahnya. Apalagi kalau orang itu orang terhormat. Kiai, ustadz, ulama, ajengan, mubaligh, dai gitu ya. Salatnya asal-asalan. Kesel gak? Kesel. Akhirnya apa? Suqutu hurmatihi indahum. Jatuhlah wibawa kehormatan orang itu di dalam pandangan manusia. Kalau sudah jatuh akhirnya gak mau dengar omongannya. Gak mau dengar tausiahnya. Karena apa? Salatnya gak benar tuh. Makanya kalian ini calon-calon hufal, calon-calon imam, calon-calon ustaz. Kalian ini tidak hanya akan menjadi imam sholat saja.
Tapi hafal Quran itu basic, pokok, dasar yang paling pokok untuk menjadi ulama, untuk menjadi ustadz, untuk menjadi da'i. Ingat, sholat kalian akan menjadi pusat perhatian orang. Terutama pas mau ceramah, dijadikan imam dulu. Dilihat itu tata cara sholatnya. Kalau sholatnya benar sesuai sunnah, percaya ini orang betul mempelajari cara-cara beribadah yang benar kepada Allah, menunaikan hak Allah secara benar. Itu akan kelihatan, wah percaya. Akhirnya omongannya didengar. Tapi ketika ustadz yang akan ngisi, mimpin sholat, lihat angkat tangan, Allahu Akbar gitu-nya. Kemudian matanya jelalatan ketika sholat. Kelihatan ketika sholat sunat umpamanya. Ini orang, apa yang bisa diambil ilmunya dari orang ini? Hak Allah saja sudah diabaikan. Jadi perhatikan kalian tata cara sholat. Makanya dibahas ini agar selalu terngiang, jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan dalam hal sholat. Ya, ini madarat kedua, menimbulkan rasa kesel kepada orang lain. Jangan sampai mengatakan sholat kan urusan pribadi masing-masing lah, jangan usil. Jangan ngomong begitu. Coba seperti yang saya tadi omongkan, ada orang anak ya kurang ajar ke ibunya, ke orang tuanya. Kita melihat, kesel nggak kita? Kesel. Itu urusan pribadi anak itu dengan ibunya, tapi kita kesel. Atau guru kita bersama, guru kita hormati, kita muliakan. Ada teman kita sama-sama murid kurang ajar ke guru kita, kita kesel. Ini guru kita, guru saya juga, bukan hanya guru kamu. Kalau kamu menghinakannya, saya marah, kan gitu. Bayangkan kepada Allah yang harus kita agung-agungkan melebihi kepada makhluk manapun. Hak Allah diabaikan, ya kesel lah. Bukan urusan pribadi aja. Ini menyangkut hak dari siapa yang kita sembah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketiga, wa minha ihanatu nafsihi wa idha'atu haqqi ghairihi fi suquti syahadati. Fa inna man i'tada tarkal qawmah awal jalsa awitumanina fi ahadihima sara misran al-ma'siyah fala tuqbal lahu syahadah. Tuh, lihat. Ketiga, tidak menunaikan hak Allah berupa tumanah dalam sholat. Berarti menghinakan diri sendiri. Dan menyia-nyiakan hak orang lain serta menggugurkan persaksian dia. Kalau jadi saksi nggak diterima saksinya, persaksiannya. Kenapa? Karena siapa orang yang tidak tumaninah ketika berdiri dalam sholat, ketika duduk, ketika ruku, berarti dia maksiat kepada Allah. Karena ada hak Allah yang diabaikan, maka ahli maksiat tidak diterima persaksiannya. Ingat, banyak kewajiban dalam sholat yang harus ditunaikan sebagai hak Allah. Dalam sholat wajib ikhlas. Dalam sholat wajib khusyuk. Dalam sholat wajib mutaba'ah. Dalam sholat wajib benar tuh dalam setiap gerakan sholatnya itu. Ketika kewajiban-kewajiban tadi diabaikan, tidak ikhlas, tidak khusyuk, terus tidak mutaba'ah, ya, dosa, terancam azab. Bukti bahwa itu maksiat adanya azab yang mengancam bagi orang yang sholatnya asal-asalan. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sun alladzina hum yura'un. Celaka itu akan diazab orang yang sholat itu orang yang lalai. Lalai dalam hal apa? Kekhusyuannya. Lalai dalam menunaikan hak-hak Allah dalam sholatnya. Tidak benar, tidak tumanina, ya, tidak mutaba'ah kepada Nabi SAW ketika melakukan gerakan-gerakan sholat. Alladzina hum yura'un, tidak ikhlas alias riya. Tuh, itu diazab.
Berarti orang tersebut maksiat. Kalau orang umpamanya dalam sholat tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak mutabah, orang itu maksiat, ahli maksiat. Makanya diancam dengan azab. Keempat, iqa'un nas fil maksiyah fa innahu yajibul inkar ala kulli qadirin yara munkaran fa idza lam yunkir sara sababan li maksiatil ghair. Keempat, madarat keempat, bila tidak benar sholatnya, menjerumuskan orang lain kepada maksiat juga. Karena apa? Karena orang lain wajib mengingkari orang tersebut, wajib menasihati. Dan orang ketika sholatnya salah, ditegur, biasanya nerima apa tidak? Tidak, marah. Usil amat, masing-masing aja, itu kan gitunya. Kita mau beda madhab, madhab manapun sholatnya itu pasti tumaninah mah wajib gitu. Beda dalam gerakan sholat, oke. Tapi tumaninah mah semuanya sepakat atau ya. Jadi orang lain wajib mengingkari. Siapa yang tidak mengingkari, dia bisa terjerumus ke dalam dosa. Cuma jadi masalah ketika diingkari, orang tersebut apa? Bukan nerima, tapi marah. Dia menyatakan suka-suka saya ini sholat-sholat saya. Kalau dosa, saya yang dosa, enggak kamu, kan gitu ya. Saya pernah terkena begitu. Sebaik mungkin. Aki-aki gitu ya. Sholat tuh bisa-bisa tidak sah. Karena apa? Karena Nabi menyatakan itu tidak sah. Sholat lagi. Ada orang tuh ketika ruku, ketika sujud, ketika sujud itu, ketika duduk mau sujud, si kedua tangannya itu diletakkan di pinggir lututnya. Terus sujud dia. Ada yang begitu? Atau ada orang yang sujud itu sesikunya terhampar. Itu kan nggak boleh ya. Dilarang oleh Nabi SAW. Jangan sujud seperti duduknya singa, duduknya binatang buas, duduknya anjing. Itu ketika kita beritahu, Mas itu tadi ketika ini dilarang gitu oleh Nabi, angkat. Suka-suka saya, ini kan bukan Bapak yang dosa, saya usil amat. Ada yang begitu. Kan kita segan akhirnya menegur orangnya dengan sebaik apapun. Oleh karena itulah maka menjerumuskan orang ke dalam dosa. Masa setiap hari kita harus bertengkar sama orang gara-gara orang sholatnya salah? Dibiarkan. Salah, ditegur, ribut, kan gitu ya. Jadi kesalahan orang dalam sholat menjerumuskan atau menimbulkan banyak masalah. Termasuk masalah sosial. Itu yang keempat. Kelima. Idharul ma'siyah linnas fi kulli yawmin wa laylatin marrat kathira. Huwa ab'an minal maghfirah li'annaha ma'siyah. وإظهارها معصية أخرى بخلاف المعصية الخفية فإنها للمغفرة أحرى. Kelima, tidak benar ketika sholat berarti menampakkan kemaksiatan ke banyak orang sehari semalam minimal 5 kali. Itu kalau fardunya aja, belum sunnahnya. Jadi ketika dia salah dalam sholatnya itu maksiat. Kemaksiatan itu ditampakkan di hadapan banyak orang selalu sehari minimal 5 kali. Belum dengan sunnahnya. Dan ini menghalangi turunnya ampunan, maghfirah. Karena perbuatan melalaikan sholat adalah maksiat. Menampakkan kemaksiatan di hadapan orang adalah maksiat lainnya. Ada 2 maksiat. Maksiat pertama mengabaikan hak Allah dalam sholatnya. Maksiat kedua menampakkan kemaksiatan adalah maksiat. Berbeda dengan kemaksiatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Takut ketahuan, itu sangat mungkin diampuni.
Tapi ini menampakkan dia disebut mudzaharah. Mudzaharah itu menampakkan atau memberitahukan kemaksiatan kepada orang lain. Inilah yang kelima. Keenam, wujubul i'adah au fardiyat biha fa idza lam yu'id ta'addadatil ma'siyah wa kathratul musibah. Keenam, wajib mengulang kembali salatnya. Sebagaimana Nabi menyuruh orang tadi 3 kali mengulang. Kamu kembali salat lagi karena kamu belum salat. Hudzaifah melihat orang salat nggak benar, kamu ulang lagi, kamu belum salat. Ada ulama lain melihat orang salat, ya, kemudian ditanya, sudah berapa lama kamu salat seperti itu? 60 tahun. Berarti aki-aki ini. Berarti selama 60 tahun kamu belum pernah salat. Karena apa? Salatnya tidak benar. Ditolak. Maka oleh Nabi SAW orang yang seperti itu disuruh mengulang kembali salatnya, ya. Dan banyak lagi yang lain. Makanya di sini kalau umpamanya saya melihat ada anak-anak salatnya itu heureuy, ngobrol gitu ya, itu batal salatnya, batal. Begitu beres, saya suruh anak itu ulang lagi, kamu batal salatmu karena heureuy. Ayo salat lagi. Sambil manyun gitu ya, salat lagi dia. Di sini ada yang kayak begitu waktu kecilnya, nggak perlu saya tunjuk, bisa malu. Ada anak-anak yang baru santri baru kemarin ya, lagi sholat, aduh kadang-kadang ngobrol karena baru masih dimaklumi, mungkin belum tahu. Tapi kalau ada santri sekarang sudah tahu waktu sholat ngobrol, heureuy, ada hukuman ya. Kesel ke kitanya juga. Nah, inilah beberapa madarat apabila hak Allah di dalam sholat tidak ditunaikan. Salah satunya berupa tumanina. Ya, kalau tidak tumanina tidak sah. Berkali-kali sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menegur orang yang sholatnya salah, ulang lagi. 3 kali, setelah 3 kali orang itu menyerah, itu sholat saya terbaik ya Rasulullah. Lalu diajari gini. Oh ternyata tidak tumanina ya. Itulah anak-anakku sekalian, perhatikan ketika sholat, ketika ruku, nanti ketika sujud kita akan rinci bagaimana cara sujud yang benar ya. Ketika i'tidal kita akan rinci bagaimana i'tidal yang benar. Ketika duduk juga akan kita rinci cara duduk yang benar sampai salam nanti ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan didasarkan kepada penjelasan para ulama tentang hal itu. Pagi ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Sultan dari Marga Asih. Sultan Marga Asih. Istananya besar. Ustaz, apabila imam tidak bertumaninah, apakah kita wajib membatalkannya atau terus melanjutkan sholat bersama imam? Baik. Bagaimana kalau imam tidak tumanina? Kalau tidak tumanina itu super parah. Seperti ada orang yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menitnya. Dijamin tidak sah itu. Pertama tidak ada tumanina. Kedua nggak bacaan. Ruku sujudnya nggak kedengaran baca Allah Akbar, gitu kan? Kapan bacanya ya nggak? Padahal membaca bacaan dalam ruku, dalam sujud itu wajib. Apabila ditinggalkan secara sengaja tidak sah.
Kalau lupa harus sujud sahwi. Seperti tahiyat awal itu wajib, bukan rukun. Kalau tertinggal karena lupa wajib diganti sujud sahwi. Tapi sengaja meninggalkan tahiyat awal mau kepanjangan, nanti aja sengaja diganti sama sujud sahwi kan lebih pendeknya. Jadi pas rakaat kedua harusnya duduk, tahiyat awal aja, nanti akhirnya sujud sahwi. Maka nggak sah salatnya. Kalau yang seperti itu tahu bahwa imam itu kayak begitu, jangan tarawih di sana. Tapi yang kayak gitu laku tuh. Karena apa? Karena cepat sebentar, 7 menit beres, ya. Jadi sebelum sholat masak mie instan aja, biarin gitu. Beres sholat matang tuh. Tinggal ya enggak. Nah, maka tidak sah. Jangan sholat di sana. Cari masjid lain yang tumaninah imamnya, ya. Jadi kalau imamnya tidak tumaninah seperti itu yang menyebabkan sholatnya tidak sah, untuk dirinya tidak sah juga keimamannya, ya. Kalau imam itu batal sholatnya untuk dirinya, batal juga keimamannya. Dan kalau kita tahu imam itu batal, kita nggak boleh. Umpamanya ya, si imam lagi sholat, kedengaran, batal tak? Selain kedengaran suaranya, juga aromanya kecium. Tapi si imam itu terus melanjutkan, nggak sah dia. Kalau nggak sah keimamannya, nggak sah, sholatnya nggak sah jadi imam dia, nggak sah kita bermakmum ke dia. Apa yang harus kita lakukan? Geser, kita maju, salah seorang imam geser. Imam suruh wudhu. Kalau imam itu tidak mau, gitu ya sudah, kita sholat sendiri saja, ya. Karena imam ini tidak sah sholat bagi dirinya dan tidak sah keimamannya. Kalau tidak sah keimamannya, tidak sah kita bermakmum kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bagaimana jika sedang sholat berjamaah, lalu imam meninggal, apa yang harus dilakukan? Imam meninggal, mati. Iya, ada nggak orang ketika jadi imam terus mati? Ada. Di beberapa kasus di luar negeri gitu ya. Husnul khatimah apa tidak ya? Semoga husnul khatimah. Kita secara zahir melihat mati dalam keadaan ibadah, ya udah. Fahkum bidawahirikum wa la tahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan aspek zahir. Jangan aspek batin. Batinnya, orang ini mungkin tidak ikhlas, mungkin dia. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita, lihat secara zahir orang itu mati sedang ibadah, itu husnul khatimah. Maka pahala sholat yang sedang dia lakukan mengalir terus sampai kiamat. Salah satu di antara tanda orang mati husnul khatimah adalah mati ketika sedang ibadah atau amal soleh. Makanya kalau orang sedang saum sunat, seperti Asyura, Tasu'a kemarin, Senin, Kamis, terus mati. Pahala saumnya ketika itu mengalir terus sampai hari kiamat. Jariyah. Tapi dia bukan mati karena saumnya ya. Mungkin mati karena ketabrak, karena dibunuh, karena apa macam-macam. Ketika saum mati. Ketika sholat mati. Mungkin kenapa bisa sholat? Ya mungkin kena serangan jantung mendadak gitu ya. Kita tidak tahu. Ada syekh yang sedang ceramah. Mengatakan ujuk-ujuk asyhadu an la ilaha illallah. Ada? Di videonya ada ya. Husnul khatimah. Ya sedang ceramah ya la ilaha illallah lagi. Ada salah seorang kawan saya, Ustadz rahimahullah, ketika sedang daurah para ustadz dengan masyayikh di suatu tempat, di sela-sela istirahat, ada beberapa orang ustadz tertentu yang diminta oleh TV Roja untuk memberikan ceramah pendek.
Di-live-kan atau rekam nanti diputar ulang. Nah ketika ceramah mengatakan la ilaha illallah, meninggal. Itu husnul khatimah. Ya la ilaha illallah, ya sedang ceramah, ya sedang daurah. Semoga juga sedang saum saat itu. Wallahu a'lam, mungkin saum sunnah. Husnul khatimah. Kematian yang indah. Jadi kematian tidak perlu ditakuti karena pasti kita mati. Yang takut itu adalah buruknya kondisi ketika kita mati. Su'ul khatimah itu yang kita takutkan. Makanya mintalah mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah, ya. Umpamanya doa Nabi Yusuf, Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, matikan saya sebagai seorang muslim dan masukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah itu, minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah sebagai seorang muslim. Nah sekarang kalau kejadian kita berjamaah, imam sholat, kita bermakmum, lalu tiba-tiba imam itu ngagolepak. Ngagolepak itu jatuh. Kita belum tahu apa mati, apa pingsan, kan belum tahu ya. Apa yang harus kita lakukan? Salah seorang maju ganti imam itu. Gantikan imam itu. Sampai selesai, ya sudah urus imam itu. Jadi seperti lihat sudah, pastikan dulu mati atau tidak. Ya, siapa tuh pingsan, siapa tahu tidak pingsan, belum mati, umpamanya masih koma atau mungkin saja ada penyakit tertentu, ya. Bawa ke dokter, kalau sudah pasti mati ya kita urus. Jadi yang harus kita lakukan ganti keimamannya oleh salah seorang yang terdepan. Makanya yang paling depan adalah harus orang yang siap menggantikan posisi imam. Jangan sampai yang nggak bisa ngaji, nggak siap jadi imam, duduk di belakang imam, berdiri di belakang imam. Pas imam batal, nggak mau dia maju. Karena apa? Karena tidak bisa umpamanya jadi imam. Yang di belakang itu harus yang bacaannya bagus. Pas imamnya batal, maju dia, bisa menggantikan posisi imam. Ya. Makanya tidaklah layak berdiri di belakang imam kecuali orang yang layak, yang mampu menggantikan posisi imam. Kalau yang nggak bisa jadi imam, pinggir-pinggirlah ya. Nanti kalau bisa nih, saya usulkan nanti mungkin kita bicarakan dengan pengurus. Musyrif dan orang para santri yang sudah hafid layak jadi imam, hendaklah di belakang imam. Dan sampai imam lupa, ini yang di belakang ini nggak janteng, nggak bisa negurnya, nggak bisa meluruskan. Ada yang begitu? Ada kayak tadi yang negurnya di sebelah belakang, yang meluruskan. Ya, jadi yang di belakang imam itu yang hafid juga. Kalau imam lupa, luruskan. Atau imam salah loncat, seperti imam kemarin baca surah Ar-Rahman kan loncatnya. Dari marojal bahroini yaltaqiyan jugjug yas'aluhu man fis samawati. 3 ayat diloncati. Wajar, normal, nama juga manusia, nggak aib. Jangankan di kita, Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi aja juga suka lupa, suka salah ya. Nah, yang mengkoreksi siapa? Yang paling belakang. Maksudnya paling belakang imam, bukan paling belakang sana. Yang di belakang imam, jelas. Kalau dari jauh, nggak jelas. Ya. Dan nanti musyrif, orang-orang yang hafid, coba di belakang imam. Makanya musyrif yang itu jangan telat-telat atau kadang-kadang kita sudah komot, nggak ada yang layak jadi imam, nggak janteng, ngaraga meneng gitu ya. Lihat mana imam itu, kararedul imam itu, ya, kebluk. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, yang ingin saya tanyakan, batasan waktu tumaninah itu bagaimana? Kemudian bagaimana ketika kita bermakmum, bacaan kita belum selesai,
imam sudah berubah. Itu dia yang saya maksud. Baik, barakallahu fiik. Berapa detik kita berhenti untuk mempertahankan tumaninah? Setamatnya bacaan aja. Bacaan yang normal, jangan kebut subhanallah. Jadi gak jelas subhana rabbiyal azimnya juga ya. Saking ingin ngebutnya subhanallah. Gak jelas. Bacaan naon eta jelema teh. Jadi yang tumanya subhana rabbiyal azim. Jadi membacanya kira-kira yang bisa dihayati oleh si pembaca tersebut ya. Detikannya tidak dihitung per detiknya berapa detik, tapi setamatnya zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita sebagai makmum belum tamat bacaan, imam sudah bergerak umpamanya. Nah, sekarang dirinci. Kalau bacaannya Fatihah, seperti zuhur atau asar kan tidak dikeraskan. Makmum wajib baca Fatihah. Kalau baru ihdinas syiratal mustaqim, imam sudah ruku, Allahu Akbar. Apa yang Fatihah tapi percepat. Dengan mempercepatnya masih bisa dihayati. Jangan kena imam. Imam sami Allahu liman hamidah, kita masih baca Fatihah, nggak boleh. Kalau kita tahu imam ini agak cepat bacaannya, kita sesuaikan. Tapi kita percepat. Tapi mempercepatnya tetap masih dalam batasan bisa dihayati maknanya. Jadi kalau imam sudah ruku para kita bacaan Fatihah belum selesai, selesaikan dulu. Tapi percepat. Jangan sampai imam keburu i'tidal kita masih baca Fatihah. Ya, karena saya yakin kalau toh imam keburu ruku bacaan Fatihah kita paling tinggal akhir ayatnya. Gak mungkin baru alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar imam sudah ruku, gak mungkin. Pastilah paling pas siratal ladzina an'amta alaihim, nah pas imam ruku tamatkan saja dulu. Ya, itu kalau dalam Fatihah. Nah sekarang kalau ruku atau sujud baru kita sekali subhana rabbiyal azim sudah sami Allahu liman hamid. Seperti tadi. Ingat yang wajib adalah tasbih pertama, subhana rabbiyal azim itu yang wajib. Kedua ketiganya sunnah. Ya. Tapi boleh kita selesaikan minimal 3 kali dulu selama imam tidak keburu takbir sujud. Selesaikan dulu, tamatkan dulu agak dipercepat dengan tetap bisa terhayati lalu ikuti. Jangan sampai terlewat satu gerakan. Kita baru ruku, belum sami Allahu liman hamidah, imam sudah sujud. Nah jangan sampai seperti itu ya. Ketika kita ruku, imam sudah i'tidal, percepat bacaan ruku kita, lalu kita susul sami Allahu liman hamidah. Begitulah seterusnya ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.